bangun apakah ini? Ya. Bangun trapesium. Ya. Ini diketahui trapesium. Ini DF banding FB-nya sama dengan CG banding GA, itu 2:3. Berapakah panjang FG? Ingin penasaran pembahasannya? Ikuti terus di channel Amir Matika Eshakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Amir Matika Eshakar. Kali ini di materi akhir kesebangunan kita belajar bersama khusus bangun trapesium. Yuk kita mulai saja dari yang pertama. Contoh yang pertama, diketahui trapesium ABCD, ya, seperti pada gambar. Ditanyakan panjang EF pada gambar di atas berapa. Nah, ini yang diketahui, ini sisi atasnya 6, bawah 9, ini 2:4 ya. Baik, cara pertama kita buat garis sejajar ya. Ini sejajar dengan AD. Sehingga di sini panjangnya 6, sini juga 6 ya. Bentuk jajar genjang. Kemudian di sini karena 9 berarti sini panjangnya 3. Nah, ini kita cari. Nah, misalkan sini huruf G, nah GF berapa? Nanti tinggal 6 ditambah GF. Kita menghitung panjang GF dengan kesebangunan ini. CGF dengan ini segitiga ini besar. Coba kita tuliskan misalnya ini H, berarti CGF dengan CHB. Nah, maka perbandingannya GF banding HB sama dengan CF banding CB ya, CF banding CB. Kemudian masukkan GF per HB nya 3, CF nya 2, CB nya 6, 2 ditambah 4 ya. Sehingga GF sama dengan kali silang 3 kali 2 6 dibagi 6 1. Karena GF nya 1 berarti EF nya panjangnya 6 tambah 1 7, jawabnya 7. Cara kedua dengan rumus. Kalian yang mencari EF itu ini CF ini sisi yang atas ini, samping atas kali alas yang bawah AB ditambah samping bawah kali atas FB dengan DC, kemudian dibagi panjangnya BC ini ya, CF tambah FB. Nah, maka masukkan CF nya 2, AB nya 9, kemudian ya, jadi ini 2 kali 9 ditambah 4 kali 6 dibagi 2 tambah 4 6. Nah ini 18, 4 kali 6 24 dibagi 6, maka akan diperoleh 42 dibagi 6, jawabnya 7, sama. Silahkan mau menggunakan yang mana, bebas. Baik, contoh yang kedua ya, trapesium. Nah sekarang diketahui ini trapesium PQT, berarti yang atas ya, trapesium yang atas dengan trapesium TURS sebangun. Nah, diketahui sebangun. Jadi dua trapesium yang atas dan yang bawah ini sebangun. Kemudian PQ nya 12, PT banding TS, jadi PT banding TS 2:3. Sekarang untuk memudahkan ini kita pisahkan gambarnya. Ini yang atas ya PQT, yang bawah ini TURS. Ini 12, ini perbandingannya 2 dan 3. Sebenarnya bukan panjangnya 2 dan 3, tapi perbandingannya saja. Baik, kita gunakan perbandingan kesebangunan. Sekarang ini yang atas dulu. Sini 12 trapesium yang ini sisi atas 12, yang sini
yang besar TU, maka 12 banding TU. Terus kirinya ini 2, sini 3, 2 banding 3, maka TU nya perkalian silang 12 dengan 3 dibagi 2, 36 dibagi 2 18, TU nya ketemu 18. Yang ditanyakan SR yang bawah. Sekarang perbandingan berikutnya, sekarang alas ini yang dibandingkan TU, ya, ini sudah ketemu 18, ini 18 berarti TU nya, ya. Kemudian 18, ya, jadi yang alas yang ini, yang atas ini dibandingkan dengan SR, alas dengan alas, ya. TU dengan SR, TU nya 18. Kemudian ini 2 banding 3, maka SR nya tinggal kali silang, 18 kali 3 bagi 2, maka 18 kali 3 bagi 2, 18 dibagi 2 9, 9 kali 3 maka diperoleh 27, maka jawabnya yang D, ya, 27. Baik, untuk selanjutnya contoh yang ketiga. Nah, ini juga trapesium KLMN, ya. Kemudian titik P dan Q ini masing-masing adalah titik tengah dari LN. Jadi P ini posisinya tengah-tengahnya LN, Q juga titik tengah dari MK. Kalau dihubungkan berapakah panjang PQ? Diketahui KL nya 10, ya, KL nya di sini 10, kemudian NM nya diketahui 14. Maka caranya gimana? Ini kita buat garis lurus, ya, diteruskan PQ diperpanjang sehingga memotong LM. Maka kita bisa menggunakan, misalnya di R, ya, bisa menggunakan kesebangunan segitiga LPR, ya, segitiga LPR sebangun dengan LNM, ya, segitiga yang atas dengan besar, ya. Baik, kita perbandingkan PR alasnya, PR banding alas ini NM, ya. Kemudian sama dengan LP banding LN. PR nya dicari, NM nya 14, karena ini tengah-tengah berarti 1 banding 2, nah, separuhnya LP, separuhnya LN, karena di tengah-tengah, maka PR nya 14 kali 1 bagi 2, atau setengah dari 14, yaitu 7. Panjang P sampai R 7. Nah, sekarang mencari QR nya. Nah, ini yang ditanyakan dengan PQ. Kita mencari QR menggunakan segitiga ini yang sebangun, yaitu segitiga MQR, nah, MQR dengan segitiga MKL. Perbandingannya coba QR banding KL, QR banding KL, kemudian MQ banding MK, QR banding 10. Ini karena juga di tengah-tengah, Q-nya tadi di tengah-tengah KM, berarti 1 banding 2, 1 banding 2, sehingga QR nya setengah dari 10, atau 10 kali setengah, yaitu 5. Maka QR nya diperoleh 5. Maka panjang PQ bisa dihitung. PQ sama dengan PR dikurangi QR, PR dikurangi QR. PR nya tadi diperoleh 7, dikurangi QR nya 5, berarti 7 dikurangi 5 diperoleh 2. Jadi jawabnya yang A. Nah, kalau itu P dan Q nya di tengah-tengah, nah, ada cara smartnya, ya. Gimana cara smartnya? Tinggal panjang PQ itu diperoleh ini, selisihnya ini 14 dan 10, sisi bawah dan atas ini bagi 2 selisihnya. 14 dikurangi 10 bagi 2, 14 kurangi 10, 4 dibagi 2, 2. Jawabnya A. Selesai. Nah, cepat, ya, tapi harus paham konsepnya ini dulu. Baik, kita lanjutkan
beberapa tugas untuk dicoba ya. Ini soal yang pertama untuk latihan, ini soal yang kedua ya, hampir sama, mirip tapi hanya sedikit ya. Ini yang sudah seperti contoh. Nah ini ya hampir. Kemudian yang nomor 3, nah ini tadi, kalau tadi di bawah, ini di atas, tidak masalah ya. Kemudian nomor 4, ini seperti contoh tadi juga ada, ini sebangun ya, atas dan bawah. Sekarang yang diketahui yang bawah, yang ditanyakan yang atas, PG nya. Dan yang terakhir yaitu nomor 5. Nah ini yang agak beda ya. Nah, ini tapi tidak di tengah-tengah ya, tidak di tengah-tengahnya. F nya ini diketahui DF banding FB sama dengan juga CG banding GA, yaitu 2/3. Panjang FG nya berapa? Oke, selamat mencoba. Pokoknya coba terus, kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Oke, terima kasih. Selamat mencoba, manjata wajata. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.